Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membuat video tutorial tentang administrasi sederhana dari pembuatan course dan juga user di dalam LMS Moodle. Jadi, pastikan semuanya sudah login ke dalam Moodle-nya dan juga sudah masuk ke dalam menu Site Administration yang ada di atas ini. Oke, pertama kita masuk ke dalam Courses. Di dalam Courses ini kita masuk ke dalam Manage Course and Categories. Di dalam menu Manage and Categories, di sini kita bisa membuat kategori baru, tinggal disesuaikan dari kelas ataupun angkatan dari sekolah masing-masing. Jadi, kita create new kategori terlebih dahulu. Lalu di sini kita tinggal kasih nama, misalkan kelas 10 seperti ini. Lalu untuk parent kategorinya ini kita ganti menjadi top seperti ini supaya dia ada di paling awal seperti itu. Selanjutnya kita tinggal create kategori. Lalu kita bikin kategori baru lagi, misalkan untuk kelas 11, contoh. Kelas 11. Nah, di sini tinggal kita masukkan ke top lagi untuk parent kategorinya, lalu kita create kategori. Nah, contoh, karena di kelas 10 ini tidak ada penjurusan, misalkan di kelas 11 ini ada penjurusan, kita bisa bikin kategori lagi. Jadi, kita bikin kategori di dalam kategori. Kita tinggal create new kategori. Nah, untuk parent kategorinya ini kita masukkan ke dalam kelas 11. Jadi misalkan kelas 11 IPA seperti ini. Lalu create kategori. Nah, jadi masuk nih seperti ini. Nah, selanjutnya kita create new kategori lagi, kita masukkan ke dalam kelas 11 lagi. Misalkan kelas 11 IPS. Nah, ini tinggal kita masukkan ke dalam kelas 11 seperti ini. Oke. Nah, di sini sebagai contoh aja ya. Nah, di sini kita bisa membuat course di dalam kategori yang sudah kita buat. Caranya seperti apa? Sekarang kita masuk dulu ke dalam kategori, misalkan yang kelas 10 ini. Lalu kita tinggal bikin course baru dengan mengklik new course. Nah, di sini tinggal kita kasih nama course-nya. Misalkan contoh kayak di sini menggunakan tes aja ya, tes course seperti ini. Misalkan di sini ada short name-nya, jadi di sini ada full name, ada short name. Misalkan kayak matematika, berarti short name itu MTK. Bisa seperti itu dan seterusnya. Misalkan tes course, jadi TC seperti itu. Nah, di sini bisa disesuaikan course start date-nya kapan dan juga end date-nya kapan. Kalau udah bisa langsung di save. Tapi sebelum di save juga di sini kita bisa memasukkan image di dalam course kita supaya nanti ada gambarnya ya. Seperti itu. Tinggal kita save and display. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam course seperti itu. Misalkan kita ingin membuat course lagi. Nah, kita tinggal balik lagi aja ke Site Administration. Selanjutnya masuk ke courses, terus manage course and categories. Lalu di sini tinggal kita pilih aja, misalkan di kelas 10 juga. Nah, tinggal kita klik create new course. Misalkan test course 2. Seperti ini, lalu TC 2. Seperti ini, lalu tinggal kita save and return juga boleh ya. Kalau save and display itu langsung masuk ke dalam course-nya, kalau save and return berarti kita kembali lagi ke dalam manage course and categories seperti ini. Ini untuk pembuatan course, jadi sangat simpel seperti itu. Jadi tinggal kita buatkan kategorinya, lalu masuk ke kategorinya, lalu tinggal kita buatkan course-nya seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa memanage user di dalam LMS Moodle. Tentunya di sini kita bisa masuk ke dalam users. Lalu di sini ada menu yang namanya add new user. Di sini kita bisa membuat username. Selanjutnya ada first name, last name, email, dan juga password seperti ini. Oke, nah di sini untuk username-nya sendiri biasanya itu bisa menggunakan yang namanya NIS dari sekolah masing-masing. Misalkan 23240051 seperti ini. Selanjutnya di sini tinggal kita masukkan passwordnya. Nah, untuk passwordnya ini ada beberapa ketentuan. Di sini harus minimal 8 karakter. Setidaknya ada 1 digit angka ya.
1 digit angka, lalu lowercase, uppercase, dan juga spesial karakter. Oke, contohnya misalkan siswa 123 underscore. Misalkan seperti ini. Saya bisa munculkan. Nah, siswa 123 plus misalkan seperti ini. Selanjutnya apabila misalkan siswanya itu ketika login itu harus ganti password, di sini kita bisa diklik force password change. Nah, ini boleh diklik atau tidak, tinggal disesuaikan aja. Lalu untuk first name-nya misalkan siswa ini 001 contoh aja, misalkan siswa 001@mail.com. Seperti ini. Untuk emailnya ini nggak harus benar ya, jadi bisa disesuaikan aja. Kalau udah seperti ini, create user. Oke, selanjutnya kita bisa add new lagi, misalkan siswa 02 ya, misalkan 23240062 misalkan seperti ini. Lalu passwordnya siswa 13 plus. Oke, lalu siswa name-nya 002 dan juga siswa 002@mail.com. Seperti ini. Kalau sudah tinggal di create user. Oke, misalkan dari semuanya ini sudah dibuatkan usernya gitu ya, tinggal disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Selanjutnya, tahapan selanjutnya ini kita balik lagi ke dalam user. Di dalam user ini ada yang namanya cohort ataupun grup ya, ataupun kelompok. Jadi cohort ini biasa digunakan untuk untuk kelas ya, gitu. Jadi kita bisa memasukkan siswa ini ke dalam kelas. Nah, caranya itu tinggal kita membuat cohort. Nah, di sini untuk membuat cohortnya di sini ada add new cohort ya. Ada add new cohort, tinggal diklik, lalu misalkan masukkan aja misalkan 101 seperti ini. Selanjutnya cohort ID-nya di skip, lalu di save seperti ini aja. Oke, terus selanjutnya misalkan kita ingin buat lagi misalkan 102 seperti ini, kalau di save seperti itu aja. Dan untuk memasukkan siswanya kita bisa masuk ke dalam gambar gear ini, lalu ada assign ya. Nah, di bawah sini ada assign. Nah, di sini tinggal kita masukkan aja, tinggal dipilih siswanya. Kalau misalkan memang banyak, di bagian sini ada search-nya, tinggal dicari aja siswanya siapa. Seperti ini, tinggal di blok, lalu di add. Nah, ini secara otomatis siswa ini akan masuk ke dalam course. Oke, cuma seperti itu aja caranya. Tapi ketika mungkin kalau misalkan siswanya itu tidak terlalu banyak, mungkin nggak terlalu sulit ataupun tidak berulang-ulang menambahkan user dan juga menambahkan cohortnya seperti itu. Tapi di sini ada metode lain, yaitu kita bisa menggunakan Excel yang nanti Excelnya ini diekspor ke dalam format CSV. Jadi silahkan dibuka dulu Excelnya. Lalu di bagian atasnya, di bagian kolom atas, di baris pertama ini, kita buatkan, kita buatkan seperti ini dari kolom A sampai G, ya, dari first name, last name, password, username, email, department, dan juga cohort. Nah, ini tinggal kita isi aja. Misalkan tadi udah sampai siswa 2 ya, berarti ini siswa 3. Siswa 003, misalkan seperti ini. Lalu last name-nya ini biasanya kalau saya pribadi itu sering menggunakannya itu ke dalam, masukkannya itu ke dalam kelas. Misalkan siswa 03 ini dari 101 seperti itu. Lalu untuk passwordnya ini tinggal disamakan aja, misalkan siswa 123 plus seperti ini, dan username-nya ini adalah nis. Nah, ini contoh aja, misalkan 23240001. Dan emailnya ini, untuk emailnya ini harus unik ya, jadi nggak boleh sama. Jadi kalau saya pribadi itu silahkan menggunakan username juga, tapi ditambahkan @mail.com. Jadi tinggal pakai rumus seperti ini, sama dengan seperti ini ya, lalu in, lalu tanda kutip @mail.com seperti ini, lalu enter. Nah, jadi ya seperti ini ya, 2324@mail.com. Lalu department ini adalah masuk juga sama seperti cohort, jadi kita masukkan ke dalam 101 dan juga cohortnya masuk ke 101. Nah, ini tinggal saya tarik aja ke bawah. Ini contoh aja ya, jadi nanti bisa disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Seperti ini.
sorry, saya ulangi ya. Ini saya tarik dulu siswanya. Oke, misalkan sampai 80 ya. Lalu last name-nya ini di copy seperti ini. Misalkan yang ini 11 sampai 25 orang, yang ini 10-2. Copy cell. Lalu yang ini 10-3 misalkan. Oke, seperti ini. Ini sebagai contoh aja ya. Lalu untuk passwordnya disamakan aja, tinggal double klik sampai bawah. Username ini tinggal di double klik ke bawah. Tapi ini jangan copy, tapi di fill series. Oke, seperti ini. Emailnya double klik ke bawah. Departmentnya juga. Ini diganti jadi copy sales. Dan ininya juga cohortnya. Di copy sales. Oke, sorry, sebenarnya ada yang salah nih. Ini kita buat seperti ini aja ya. Nah, ini sama dengan sini, dan juga ini sama dengan ke last name. Jadi antara last name, department, dan cohort ini dibuat sama seperti ini. Oke, kita lihat ke bawah, ada 10-2, 11, 10-2, dan juga 10-3. Oke, disesuaikan aja. Ini sebagai contoh aja. Kalau udah, tinggal kita save. Oke, kita save. Taruh di PC aja ya. Kita taruh desktop. Oke, misalkan ya, user siswa. Oke, setelah di save seperti ini, jangan lupa kita save as juga ke dalam CSV. Jadi file, lalu save a copy. Kita masukkan lagi folder tadi yang di desktop ya, LMS. Lalu ininya kita ganti jadi CSV ya, CSV MS-DOS. Kalau udah di save aja. Oke, seperti ini. Oke, tahapan selanjutnya di sini kita balik lagi ke dalam LMS. Oke, masuk ke dalam user. Nah, di dalam menu user ini terdapat menu upload user. Oke, yang sebelah sini ya. Nah, upload user. Oke. Nah, di sini tinggal kita drag and drop aja file yang tadi kita udah buat. Oke. Nah, ini ada ya, user siswa.csv, yang CSV ya, jangan yang .xl. Oke, kita drag and drop ke sini. Tinggal ditarik aja seperti ini ya. Oke, tinggal ditarik. Nah, selanjutnya untuk CSV separatornya ini disesuaikan aja. Kalau misalkan komanya ini saya coba dulu koma ya. Ini tinggal di-upload. Nah, ini kan nggak bisa ya, karena di sini separatornya itu kalau di Excel saya itu separatornya itu menggunakan titik koma seperti ini. Ini saya ulang. Ini tinggal di drag and drop seperti ini. Lalu saya ambil yang titik koma. Jadi disesuaikan aja. Kalau misalkan koma nggak mau, berarti titik koma dan seterusnya. Di sini ada 4 pilihan. Ini tinggal di upload user. Nah, ini previewnya seperti ini. Di sini ya ada beberapa pilihan. Misalkan kayak upload tipenya, add new only, skip existing. Berarti kalau misalkan usernya itu udah ada, di skip seperti itu, hanya menambahkan aja dan seterusnya. Ini bisa disesuaikan. Lalu di bagian force password change, di sini kita bisa nyuruh siswanya itu ketika baru pertama login itu bisa langsung ganti password. Nah, ini bisa di all ya, bisa diklik all, ataupun memang kalau misalkan siswanya itu nggak diperbolehkan ganti password, itu bisa user having with password ataupun non. Seperti ini. Tapi kalau saya di sini biasanya menggunakan all, jadi supaya siswanya itu mengganti password yang baru seperti itu.
Oke, kalau udah tinggal di upload user aja. Nah, ketika upload di sini bisa diperhatikan di bagian enrollment. Nah, siswanya ini sudah dimasukkan ke dalam cohort. Nah, sini seperti ini. Jadi udah otomatis. Kalau tadi itu kan kita satu-satu ya. Oke, di sini kita cek di dalam user, lalu ada browse list of users. Nah, di bagian sini, di sini siswa yang tadi kita udah buatkan ini sudah masuk semua ya. Nah, ini siswa 01 dan seterusnya, 006, 007 dan seterusnya. Ini udah masuk semua. Lalu di sini tadi itu kan kita membuat cohort ya. Nah, di sini juga cohortnya juga udah otomatis. Nah, kita masuk ke dalam cohort. Nah, di bagian sini ada 10.1, ini udah masuk 25 orang. 10.2 udah ada 18 orang dan 10.3 ada 35 orang. Nah, ini contoh aja ya. Karena idealnya juga kelas nggak seperti ini. Ini sebagai contoh aja. Seperti ini. Dan ini juga dipisahkan antara pembuatan cohort manual dan juga cohort otomatis menggunakan Excel. Oke, selanjutnya di sini kita bisa membuat user yang digunakan untuk guru dan juga kita juga bisa memasukkan guru tersebut ke dalam course tapi sebagai guru. Caranya seperti apa? Jadi pertama, kita buatkan dulu usernya. Untuk pembuatan user guru itu bisa kita buat secara manual seperti ini atau memang kalau misalkan gurunya itu lumayan banyak itu bisa dibuatkan juga menggunakan Excel seperti tadi. Tapi karena di sini sebagai contoh aja ya. Misalkan kita masukkan ID gurunya misalkan 1220 123 seperti ini aja. Ini contoh aja ya. Misalkan ID gurunya seperti ini, lalu passwordnya guru 123 plus seperti ini. Oke, lalu misalkan guru 001 dan juga ini guru, lalu last name-nya 001 dan juga emailnya guru001@mail.com. Oke, untuk pembuatan user siswa dan juga guru itu nggak beda ya, ini saya simpan untuk nanti login. Jadi tetap sama, yang jadi pembedanya itu nanti user guru yang udah kita buatin ini nanti kita masukkan ke dalam course sebagai guru. Caranya kita masuk ke home aja, kita bisa masuk ke dalam home. Di sini terdapat course yang sudah kita buat tadi ya. Kita masuk ke dalam test course. Lalu di bagian participants ini, nah ini ada user adminnya, ini kita kosongkan aja, kita hapus. Kita unenroll. Lalu kita masukkan guru ke dalam course-nya. Caranya masukkan enroll user. Lalu di sini kita masukkan guru. Nah, ini ada guru 001. Nah, bagian assign role-nya ini kita ganti menjadi teacher. Seperti ini. Lalu enroll. Nah, ini secara otomatis si guru ini akan masuk ke dalam course. Seperti ini. Lalu misalkan untuk course yang kedua, itu juga sama. Misalkan, nah ini test course. Lalu masuk ke participants. Nah, di sini kita tinggal enroll user. Masukkan, cari nama usernya siapa, guru 001. Dan juga diganti assign role-nya menjadi teacher. Oke, jangan lupa di sini si pembuatnya ini akan secara otomatis dimasukkan ke dalam guru juga ya. Nah, ini tapi kita hapus saja. Kita unenroll. Oke, caranya seperti itu. Mungkin di video ini sampai sini dulu. Terima kasih semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.